Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar coding dengan Scratch. Kali ini kita akan membahas tentang pengkondisian. Oke, langsung saja, apa coding yang digunakan untuk pengkondisian? Itu ada di grup control. Codingnya adalah if, then, kemudian if, then, else. Nah, bagaimana penggunaan dari kedua jenis coding ini? Nah, sekarang kita akan menggunakan yang if then dulu, sementara if then else nya kita close dulu. Untuk menggunakan pengkondisian if then, kita memerlukan beberapa blok coding, diantaranya adalah operator, kemudian perbandingan. Nah, di sini perbandingan ada lebih besar, lebih kecil, kemudian sama dengan. Nah, kita coba menggunakan yang lebih besar. Kemudian kita gunakan juga, nanti kita sebagai hasilnya kita perlu sound ya, sekalian pengenalan kode sound. Jadi kode sound itu adalah segala sesuatu coding yang berkaitan dengan suara, kita adanya di kategori sound yang kita pakai seperti ini, misalnya play sound ya. Nah, untuk review sebentar, kenapa play sound di sini kalau kita klik langsung ada suaranya? Karena secara default sebuah sprite ini dia sudah mempunyai properti coding, yang ini harus kita susun, kemudian custom. Nah, custom itu adalah bentuk shape-nya dari sprite-nya. Jadi dia punya custom 1, dia punya custom kedua. Nih ya. Jadi adalah properti custom dari sprite. Kemudian dia punya properti juga namanya sound. Nah, sound ini suara. Jadi dia membawa custom suara dan coding. Nah, ini kita klik langsung ada suaranya. Jadi kenapa pada saat coding di tab code ini dia sudah ada play sound, ada meow, karena di soundnya ini sudah ada namanya sound dengan nama ini meow dengan suara ini. Oke, baik, seperti itu penjelasannya. Di sini kita akan memerlukan variabel juga nih, misalnya variabel. Saya bikin variabel aja. Misalnya saya kasih nama variabelnya nilai misalnya. Jadi saya sudah punya variabel nilai. Kemudian sebelum if saya akan mengisi variabel nilai ini jadi 40 misalnya. Nah, kemudian kita bikin sebuah rangkaian coding di mana jika nilai ini lebih besar dari 40, maka kucingnya ini akan berbunyi atau nanti akan play sound meow gitu ya. Jika nilainya lebih besar dari 40, maka akan dimainkan bunyi suaranya ini kan berbunyi atau play soundnya akan dijalankan gitu ya. Nah, ini karena ini sebagai yang akan dijalankan setelah pengkondisian, maka play sound ini kita taruh di dalam blok if ya. Nah, yang sebagai syarat nilai harus lebih besar dari 40. Berarti ini saya ganti jadi 40. Kemudian di sini saya kasih variabel nilai. Nah, jadi jika nilai lebih besar dari, kita masukkan di sini, jadi kita masukkan di sini, jika nilai lebih besar dari 40, maka yang ada di dalam blok if then ini yang akan dijalankan. Kalau tidak, dia tidak akan menjalankan apa-apa. Nah, sekarang nilai di sini diisi 40. Otomatis kalau nilai itu tidak lebih besar dari 40, otomatis play sound ini tidak akan pernah terjadi. Oke ya. Nah, untuk membuktikan tinggal kita klik. Nah, kita tidak mendengar suara kucing ya. Nah, supaya kode play sound ini dimainkan, otomatis nilai ini harus di atas dari 40 ya. Kita buat aja misalnya 43. Oke. Jadi otomatis nilai lebih besar dari 40 karena nilainya 43. Maka ini akan dieksekusi atau coding ini akan dijalankan. Gitu. Kita coba aja, kita tes. Kita klik. Nah, ada bunyi meong ya. Kita tes. Jadi begitu penggunaannya if then. Jadi dia hanya menjalankan kalau memenuhi apa yang menjadi persyaratan setelah if. Jadi ini kalau dibaca,
Jika nilai lebih besar dari 40, maka mainkan suara meow sampai selesai until done. Nah, sementara nilainya 43, berarti lebih besar dari 40, maka ini memenuhi untuk dijalankan. Jadi if then ini tidak ada alternatif lain. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ya udah tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya, kalau memenuhi syarat ya terjadi. Nah, maka kita perlu hasil alternatif kan. Ya misalnya jika memenuhi syarat ini, jika tidak memenuhi syarat apa, kan seperti itu. Nah, kita perlu pecabangan yang lain namanya if then else. Ini dikontrol if then else. Nah, sekarang ini kita rubah, yang ini kita taruh di sini, kemudian place on-nya kita taruh sini, ini kita taruh sini. Nah, ini sementara kita buang. Nah, di sini ini ada alternatifnya. Kalau tadi kalau tidak memenuhi syarat pasti tidak akan ada aksi apa-apa. Nah, sekarang di sini ada if, kemudian syaratnya apa? Kalau syarat terpenuhi maka then ini yang akan dikerjakan atau akan dieksekusi. Nah, sekarang kalau tidak memenuhi syarat apa yang akan dikerjakan? Nah, makanya perlu kita menggunakan if then else. Misalnya kalau tidak memenuhi syarat, kucingnya muter-muter terus menerus gitu kan. Nah, di sini terus menerus itu kita pakai namanya forever ya. Terus kalau berputar terus menerus, nah kalau berputar searah jarum jam berarti kita pilih 10 15 degrees yang ini berputar ya. Jadi sekarang kalau kita baca, jika sekarang nilai sama dengan 43. Sekarang di sini ada kondisi jika nilai lebih besar dari 40 maka play sound meow. Sekarang nilainya 43, berarti yang dimainkan play sound. Jika tidak, maka dia akan terus-menerus berputar. Nah, sekarang ini nilainya 43. Dia berputar atau play sound meow. Kita coba 43, kita klik. Nah, berarti dia play sound meow karena nilainya lebih besar dari 40, makanya ini. Sekarang kalau kita ganti misalnya 39. Nah, otomatis nilainya tidak lebih besar dari 40, maka yang dijalankan di yang else. Yang else itu apa? Dia akan berputar terus menerus searah jarum jam ya. Nah, kita coba, kita klik. Nah, dia akan berputar terus searah jarum jam karena yang dikerjakan adalah yang else karena tidak memenuhi syarat.